Tapi diingat walibasut taqwa, dan pakaian takwa dzalika khair, itu yang paling baik. Pakaian takwa, sapa sing nganggo pakaian takwa? Jadi pakaian takwa itu pakaian yang paling baik. Pak karena pakaian takwa ya. Tapi yang dimaksud pakaian takwa itu berarti takwanya itu sendiri. Iya. Bukan pakai baju takwa. No India, baju India itu sebetulnya, bukan baju takwa. Julukan aja. Tapi mungkin mendapatkan julukan pakaian takwa itu ya diambil dari sini mungkin ya, libasut taqwa, libas pakaian. Zalika itu ya, demikian itu min ayatillah, min sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu tanda. Tanda kekuasaan Allah itu bisa berupa alam semesta, bisa berupa yang tertulis yaitu Al-Quran. La'allahum yadzakarun, mudah-mudahan mereka selalu ingat bahwa ada nikmat yang besar, yaitu manusia itu perlu pakaian. Kalau ada manusia yang membuka pakaian, itu berarti tidak tahu bahwa berpakaian itu nikmat dan semakin indah. Bagi orang beriman itu ada kecenderungan untuk menutup aurat, tetapi bagi orang yang mengingkari ya, cenderung untuk membuka. Jadi kalau ada yang menutup aurat itu berarti, apalagi didasari oleh iman, itu adalah tanda keimanan seseorang. Ini berkaitan dengan pakaian ya. Satu ayat berkaitan dengan pakaian nanti akan ditinjau dari berbagai hal. Tafsir dan penjelasan. Yamtanullahu ta'ala ala ibadihi, Allah ta'ala memberi para hambanya. Ibad itu jamak dari abdun, jadi jamak. Bima ja'ala lahum minal libas warish, yang dibuatkan untuk mereka berupa pakaian libas, warish, dan untuk hiasan atau keindahan. Jadi Allah memberi pakaian, juga ada sisi pakaian itu adalah rish, untuk keindahan. Falibas satrul aurah, pakaian itu tujuannya adalah untuk menutup aurat. Warish ma yatajammal bi, kalau perhiasan adalah untuk memperindah diri. Nah, ternyata pakaian itu ya bisa yang inti ya, libas. Fal awal yang pertama yaitu libas minad darurat, termasuk darurat, artinya primer, itu pokok, menutup aurat itu. Wasani minat takammulat, yang kedua sebagai pelengkap, wa tahsinat, dan untuk keindahan. Jadi pelengkap itu kan sekunder, ada supaya semakin indah diberi dasi, songkok semakin indah diberi tulisan. Itu sekunder, yang pokok adalah untuk menutup aurat. Jadi dari ayat tadi itu kalau diterjemahkan bebas, ya bani Adam, wahai manusia, uzkuru ni'matallah alaikum, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu, wa ala abikum Adam, dan kepada ayahmu yaitu Adam, min qabl, sebelum itu. Di surga itu pakaian diberi gratis dan semuanya indah, tetapi begitu melanggar langsung dilepas, hilang pakaian yang dipakai.
bima wafarathu lakum min hawaijiddin wad dunya. Jadi nikmat dengan perkara yang diberikan kepadamu, yaitu untuk kebutuhan agama dan dunia. Kalibas seperti pakaian, waris, dan itu perhiasan. Kalau perhiasan itu urusan dunia. Memang naluri manusia itu senang dengan keindahan. Ada baju yang diberi batik tertentu, dan perasaan orang, kesenangan orang itu macam-macam. Ada yang motif begini, begitu ya. Kalau libas itu berkaitan dengan agama, menutup aurat tadi. Atau riyash itu jamak dari rish ya. Rish itu berarti suatu seni ya, ada perasaan seni. Apa meneh wong wedok iki pakaiane model ra karu-karuan ya, banyak macamnya. Karena wanita itu ya, ada perasaannya lebih menonjol. Jadi semua itu lisatril aurat, untuk menutup aurat, itu agama. Wal istimta, dan untuk kesenangan, menyenangkan hati, itu berarti urusan dunia. Boleh, tidak apa-apa ya. Berarti keindahan itu juga diatur dalam agama. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Jadi buat masjid sendiri kan ya diperindah dengan model macam-macam, monggo saja, tapi jangan melupakan inti. Tujuan utama adalah untuk ibadah. Kalau masjid, pakaian untuk menutup aurat. Jadi untuk mencapai kesenangan, bizinati, dengan perhiasan, wal jamali, dan keindahan, wattiqail harri, dan untuk melindungi diri dari panas, wal barodi, dan dingin. Itu tujuan lain, ben gak masuk angin. Wa makna inzalihi minas sama, makna diturunkan pakaian dari langit ya, pakaian kok dari langit. Artinya khalaqahu, diciptakan, atau khalquhu ya bisa ya, khalquhu, penciptaannya atau diciptakannya, wa intaju madatihi, dan diproduksi bahannya, minal kutni, dari katun, wasufi, dan dari wol, wal labri, dan bulunta, wal hariri, dan sutra, warishitoir, dan bulu burung. Rish itu bulu burung. Wa ghairiha, dan lainnya, mimmaktadatul hajah, yang bisa memenuhi hajat atau kebutuhan. Burung itu, bulu burung kan ada yang bagus ya. Burung apa? Ya, burung merak ya. Biasa pakaian itu diselipkan di kepala, itu kan zaman dulu ya indah. Atau diberi, sudah pakaian diberi tambahan itu, zaman dulu ya, berlaku. Summa tu'lamu sun'atuhu wa khiyatatuhu, atau tu'allamu, summa tu'allamu, kemudian diajarkan ya, memproduksinya dan menjahitnya, biilhamin minallah, dengan ilham dari Allah. Awalnya kan ilham, jadi supaya tertutup, ndak kaku, diilhamkan, ini dibuat bahan dari ini. Akhirnya diketemukan
Tapi pada tahap awal diceritakan di ayat sebelumnya, Nabi Adam punya naluri malu kalau terlihat auratnya, badannya ditutupi dengan daun-daun surga. Tetapi akhirnya kok ribet. Jadi daun itu juga hancur, rusak. Akhirnya diilhamkan adanya bahan dari yang cocok untuk badan. Bisa katun, bisa wool, bisa bulu binatang, ya. Bisa dari sutra yang mewah itu. Terus kemudian juga dari bulu burung dan lain sebagainya. Wa hadzal imtinan bi nikmatil libas wa zina, pemberian tersebut imtinan yang berupa nikmat pakaian dan perhiasan, dalilun menjadi bukti alal ibahah, dari bolehnya memakai. Jadi pakaian apapun juga boleh. Cuma Islam melarang memakai pakaian yang asli sutra, yang dari ulat ya, ulat sutra. Dan sutra-sutra nan Indonesia kok regane atus-atusan wis urung sutra tenanan. Kalau sutra betulan sudah jutaan. Wa huwa mutabik, dan ini sesuai li fitratil insan, dengan fitrah manusia, bihubbiz zinati, dengan menyenangi perhiasan, wat tadzahuri, dan penampilan, amaman nasi, di depan manusia. Wong pengen pakaiane ketok apik kabeh, ya ta ndak? Ya, jahitno ya dhewe-dhewe modele, nang lengan pendek, lengan panjang karo laki-laki. Wanita juga macam-macam, kudung dhewe diobat-obat nemu macam-macam. Ya. Modelnya juga beda-beda. Sing ning batu aneh sing dimiringno ngono barang saiki. Jadi Allah paham terhadap fitrah manusia, yaitu senang dengan ada hiasannya. Jadi sudah pakaian ditambahi bros macam-macam. Ya. Karena memang watadzohir dan penampilan terlihat manusia boleh saja, tetapi intinya itu ada tadi pakaian yang namanya takwa. Wa yusannul hamdu wasyukru, disunahkan memuji dan bersyukur, indartida isaubil jadid, ketika memakai pakaian jadid. Saub itu ya pakaian, libas, saub pakaian sama. Al jadid itu baru, ketika memakai pakaian baru itu disunahkan untuk bersyukur. Lima rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. An Umar bin Al-Khattab qala, dari Umar bin Al-Khattab itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manis tajadda sauban, barang siapa mempunyai baju baru, fala bisahu, kemudian memakainya, wa qala hina yablughu tarkutahu, ketika pakaian itu sampai ke lehernya. Jadi berdoanya begini, alhamdulillahilladzi kasani ma wari bihi aurati wa tajammalu bihi fi hayati. Sebetulnya sampai situ ya yang dibaca. Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian kepadaku yang dapat menutupi auratku dan untuk memperindah dalam hidupku. Summa amata ila saubil khalaq,
kemudian meniatkan pakaian yang telah usang, fatasaddaqa bihi, untuk disedekahkan. Artinya pakaian yang telah lama itu disedekahkan. Wis ana sing anyar yang lama diberikan pada orang lain. Kana fi dzimmatillah. Jadi bersyukur, pertama bersyukur karena punya pakaian, tujuan utama menutup aurat, yang kedua adalah untuk memperindah dalam hidup. Terus kemudian pakaian yang lama itu disedekahkan, kana fi dzimmatillah, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Jangan khawatir. Jadi ditanggung Allah. Wa fi jiwarillah, berada di dekat Allah. Wa fi kanafillah, dalam naungan Allah. Hayyan, waktu hidup, wa mayyitan, waktu mati. Jadi nikmat yang besar itu ternyata bisa berupa pakaian. Jadi setelah mendapatkan pakaian, bersyukur bisa punya pakaian untuk menutup aurat, bahkan juga memperindah diri. Terpakaian yang tidak terpakai itu diberikan orang lain, maka dia berada tanggungan Allah, dekat dengan Allah, dinaungi Allah di waktu masih hidup maupun waktu mati. Intinya Allah sayang kepada orang yang demikian. Yang penting tujuannya menutup aurat itu yang inti. Jangan kok pakaian tetapi ada ya pokoknya ada yang terbuka, malah yang terbuka itu yang sensitif. Kadang-kadang dhuwur dibuka sampai biasanya setengah dada atau apa. Terus bawah juga terbuka. Bukan kurang pakaian tetapi memang sengaja. Yang demikian itu berarti kurang bekal. Itu mengingkari Allah itu ya. Ya suka penampilan itu boleh, tetapi harus ya tadi dilihat orang terasa indah boleh, tapi jangan lupa tujuan inti adalah menutup aurat. Ternyata ya tetap cantik ya, kalau memang cantik ya toh, malah terasa anggun, mempunyai kepribadian kan gitu. Nurutin nafsu cah nom-nom sing ora jelas ini ya orang yang bare. Ini artinya untuk keluarga kita hendaknya harus paham pakaian samping untuk keindahan juga yang inti menutup aurat. Ada hadis dari Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ali berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahilladzi razaqani minar riyash. Segala puji bagi Allah yang telah memberi rizki kepadaku berupa perhiasan. Ma atajammalu bi finnas, yang saya pakai untuk memperindah di tengah-tengah manusia. Wa wari bi aurati, dan saya pakai untuk menutup auratku. Ternyata nikmat yang besar bisa menutup aurat. Berarti kita berpakaian kok bisa menutup aurat, juga ada unsur keindahannya, itu harus disyukuri. Alhamdulillah bisa menutup auratku, itu nikmat yang besar. Pada awal Islam itu kan ya masih banyak orang yang pakaian hanya yang dipakai saja. Ini wong tua-tua biyen iku dadi nganten iku iso tuku pakaian yang biasanya pakaiannya ini sepuh-sepuh mungkin paham di desa maksudnya ya. Pakaiannya itu sangat sederhana zaman penjajahan Belanda. Aku saya eling pakaian saka bungkus beras goni apa tepung goni. Nggih wae. Tepung goni. Sing nom-nom karung le. Iya.
Gak saya apa tepung terigu sing segitiga iki apa? Kantongan, kantongan. Saya masih menangi itu ya. Iya kantongan terigu. Terus dijahit digawe katok. Ya Pak D saya itu juga cerita dulu, dadi nganten ibu bingung golek pakaian iki angel. Di Bojonegoro Tuban mahal, cari yang murah itu entah di Cepu atau mana katanya begitu. Ngontel ngono ya. Apa perkara dadi nganten pakaiannya agak lumayan dan terjangkau. Sampai biyen ya supaya ketok pantas pakaian ikan iku dinggo ben ketok anyar diwedel. Nggih. Ngerti diwedel. Dicelup dengan warna diwenter ya diwenter. Lah artinya punya pakaian itu perlu disyukuri. Alhamdulillah. Ada doa lain ya, memakai pakaian sendiri juga hendaknya berdoa. Alhamdulillah saiki pakaian sudah cukup, bahkan di pengungsian kemarin itu ketika diberi pakaian yang bekas gini, padahal masih bagus-bagus, itu tidak dipakai, dibuai. Seandainya memberi ada usulan ya, memberi itu hendaknya dilundri dulu terus dipak yang bagus sehingga terhormat yang diberi. Jadi orang sekarang juga takut pakai pakaian itu wong sing menehi dan duwe gatel ten apa. Ya jadi dihormati ya, diberi harum yang dilempit yang bagus. Ojo kok diuntel-untel. Summa fadalallahu ta'ala ala libas al-mati libas alal mati alal libasil mati awil hissi. Kemudian libasat taqwal maknawi. Kemudian Allah Ta'ala mengutamakan pakaian takwa yang bersifat imaterial. Maknawi itu imaterial yang tidak terlihat ya. Di atas ala itu ya, di atas libasil mati, pakaian yang bersifat materi, awil hissi atau yang indrawi. Faqala maka Allah berfirman, wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Wa huwa kama qala Ibnu Abbas, yang dimaksud pakaian takwa itu adalah al iman wal amalus sholih, iman dan amal soleh. Jadi pakaian takwa itu berarti iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu sama dengan takwa. Ini dasarnya ya. Jadi prinsip memahami Islam ya. Orang kalau bertakwa dijamin surga. Orang yang beriman dan beramal soleh juga dijamin surga. Ini artinya bahwa iman dan amal soleh itu sama dengan takwa. Takwa itu harus ada iman, bukan sekedar melaksanakan perintah menjauhi larangan, tetapi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu didasari oleh iman. Paham nggih? Sehingga menurut Ibnu Abbas, takwa itu artinya iman dan amal soleh. Jadi surga yang begitu indah, uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, juga mendapat balasan surga. Kalau takwa itu artinya sudah iman dan amal soleh. Artinya berpakaian tujuannya adalah ya mensyukuri Allah. Terus dalam rangka itu juga beramal soleh. Jadi pakaian menutup aurat itu juga amal soleh itu ya. Cuma dalam bahasa Al-Quran dinamakan libasut taqwa, pakaian takwa. Termasuk dalam haji sendiri kan ada ya, berbekallah kalau mau pergi.
Fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal itu namanya takwa. Wakila, dan ada yang berpendapat yang namanya takwa adalah as-samtul hasan, yaitu perilaku yang baik. Jadi perilaku yang baik itu berarti ya akhlak yang baik, terus pakaian yang menutup aurat, itu perilaku baik. Fahada la syakka, maka ini takwa ini tidak diragukan, khairun, merupakan hal yang paling baik, li sahibihi, bagi pemiliknya atau pelakunya, idza akhadha bih, apabila memakainya, wa aqrabu lahu ilallah, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi merasa dekat dengan Allah pakaian itu. Mimma khalaqa minal libas wariyash alladhi yatajammalu bih, dibandingkan dengan ciptaan yang berupa pakaian dan perhiasan yang digunakan untuk memperindah diri. Memperindah diri itu yang paling utama adalah takwa. Makanya jangan merasa malu kalau tidak bisa memakai pakaian bagus, tapi malulah kalau tidak punya takwa. Itu prinsip orang beriman. Karena takwa itu lebih tinggi. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Zalika min ayatillah, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Maknahu zalikal madkur, artinya yang disebutkan itu, wa huwa inzalul libas alaihim, yaitu diturunkannya pakaian untuk mereka, min ayatillah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, adalah yang menunjukkan ala kudratihi, atas kekuasaannya, wa fadlihi, dan karunianya, wa rahmatihi, dan rahmatnya, ala ibadihi, kepada para hambanya. Harus diakui bahwa pakaian itu adalah nikmat dari Allah. La'allahum yadzakarun, mudah-mudahan mereka selalu ingat, anna hadzan ni'ama, sesungguhnya nikmat-nikmat itu atau semua nikmat, tu'ahiluhum, yang diberikan kepada mereka, litadzakkuri fadlillahi alaihim wa syukrih, itu merupakan karunia Allah kepada mereka dan hendaknya mensyukurinya. Wa ma'rifati azimin ni'mah fi, serta untuk mengetahui besarnya nikmat yang ada di dalamnya. Wal bukti, sekaligus untuk menjauhkan min fitnatis syaitan, dari godaan setan, wa ibda'il aurat, dan dari terbukanya aurat. Ini tujuan intinya. Ada pembahasan mengenai pakaian ini ya. Jadi ayat ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat. Ini menunjukkan ala wujubi satril aurah, menunjukkan atas wajibnya menutup aurat. Li'annahu qala, karena Allah berfirman, yuwari sawatikum. Jadi kata-kata yuwari sawatikum itu untuk menutup auratmu, wajib menutup. Ay annahu ta'ala ja'ala li dzurriyyati Adam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan libasan, ya, pakaian untuk anak Adam itu yasturu nabi auratahum, untuk menutup aurat mereka. Wa fihi dilalatun alal amri bit
tasattur. Di sini menunjukkan perintah untuk menutup aurat maksudnya. Wala khilafa bainal ulama, tidak ada perselisihan antara para ulama fi wujubi sautril aurah, tentang wajibnya menutup aurat an ayunin nas, dari pandangan manusia. Jadi pokoknya tertutup aurat itu. Dan selain pakaian, yang bisa menutup aurat itu rumah. Ya, jadi rumah, orang dalam rumah juga bisa, berarti sudah tidak kelihatan orang lain, itu juga dianggap menutup aurat. Atau di dalam kamar juga dianggap menutup aurat. Pokoknya tidak terlihat. Makanya ketika akan masuk rumah jangan selonong, tetapi hendaknya minta izin dulu, ketok pintu dan mengucapkan salam. Mungkin yang di dalam rumah belum siap untuk menerima tamu, supaya mungkin auratnya belum tertutup, bisa menutup aurat dulu. Wahtalafu fil aurah mahya, mereka berselisih pendapat mana yang dimaksud aurat. Faqala adz-Dzahiriyah wa at-Tabari, adz-Dzahiri dan at-Tabari berpendapat ya minar rajuli al-farju nafsuhu. Jadi menurut adz-Dzahiri dan Tabari, aurat laki-laki adalah kemaluan saja, yaitu al-qubul wa dubur. Al-qubul itu berarti yang depan, al-qubul yang belakang. Jadi yang dipakai untuk mengeluarkan kotoran depan atau belakang, itu menurut adz-Dzahiri dan at-Tabari yang dimaksud aurat, harus tertutup dan sekitarnya otomatis ya. Duna ghairihima, bukan yang lain. Jadi yang lain bukan aurat, liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala. Ini kalau menurut at-Tabari diartikan libasayuwari sau'atikum, pakaian untuk menutup kemaluanmu. Sau'at itu suatu yang buruk, yang dianggap yang tidak pantas untuk dilihat, itu bagian depan dan belakang. Nah, itu cara mengartikan. Termasuk di ayat lain, badat lahuma sau'atuma, bagi keduanya yaitu Adam itu terlihat kemaluannya, terus kemudian ditutupi dengan warokil jannah, daun-daun surga. Liyuriyauma sau'atihima, agar keduanya terlihat kemaluannya. Nah ini menurut Dzahiri at-Tabari. Wa fil Bukhari an Anas, dari terdapat dalam Bukhari dan Anas, fa'ajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqi Khaybar. Rasulullah lari di perang Khaybar, summa hasaral izar, kemudian terbukalah sarung, an fahdhihi, yang ada di pahanya, hatta inni anzuru, sampai saya dapat melihat, ila bayadhi fakhdi Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya dapat melihat putihnya paha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas pernah begitu melihat. Sehingga main sepak bola pahanya terlihat juga ada yang membolehkan. Tetapi ulama untuk sholat itu tetap harus menutup paha. Tetapi secara umum ini kan aurat terlihat umum ya, itu ada yang membolehkan. Dasarnya ini terlihat paha, itu ternyata Nabi pada perang Khaybar juga terlihat pahanya. Ada riwayat lain bahwa Nabi ketika di situ ada Abu Bakar As-Siddiq terlihat pahanya, tetapi ketika ada tamu yang lain, Umar bin Khattab datang, Rasulullah menutup pahanya.
Jadi di khalayak ramai tidak pantas mungkin memperlihatkan paha, tetapi dalam orang tertentu seperti Abu Bakar itu teman dekat ya bisa. Tetapi di hadapan orang ya, bukan sholat. Qala Malik berkata, as-surrah laisat bi'aurah, pusar bukan aurat. Malik ya. Tapi wa ukrihu lirrajuli ayyakshifa fakhidahu bihadrati zaujatihi. Aku tidak suka pada laki-laki yang membuka pahanya di hadapan istrinya, malah di hadapan istrinya. Jadi Malik itu intinya apa? Paha ini termasuk perlu ditutup. Tetapi yang pusar ini tidak ditutup tidak apa-apa, yang penting di bawah pusar tertutup. Wa hujjatu Malik qauluhu ta'ala, hujjah Malik atau alasan Malik adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jarhad kepada Jarhad, "Ghutta fakhidaka," tutupi pahamu, fa innal fakhidha aurah, karena paha adalah aurat. Kharrajahu Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Yang jelas ada perselisihan, semuanya ada alasan. Ini tinjauan dari fikih. Fikih itu artinya pemahaman, memahami teks, kemudian difahami sehingga ada perbedaan. Perbedaan itu kalau ulama yang berpendapat karena sudah meneliti, maka itu bisa diikuti ya. Mungkin dalam keadaan ya mungkin main sepak bola atau kerja ya terlihat ini sekali tempo tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk hati-hati tetap, apalagi tidak olahraga atau begitu, sebaiknya ditutup bagi laki-laki ini. Intinya yakni annal fakhidha ala sahih indal malikiyah laisa bi'aurah, bahwa pada paha menurut pendapat yang benar dari mazhab Maliki bukanlah aurat, li'annaha zaharat minan nabi, karena itu terlihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar, pada perang Khaibar. Salah tulis ya. Walakin yukrahu kashfuha, tetapi dimakruhkan untuk membukanya. Li hadisi Jarhad, karena berdasarkan hadis Jarhad makruh. Kalau bisa nutup ya tetap ditutup bagi laki-laki. Abu Hanifah ar-rukbah aurah. Abu Hanifah berpendapat lutut itu aurat, apalagi paha. Asy-Syafi'i laisa surah wala rukban minal aurah ala sahih. Malah begitu. Pusar bukanlah aurat, dan dua lutut itu termasuk, keliru ya. Jadi surah itu bukan, wala rukbatani minal aurat, dan termasuk dua lutut bukanlah aurat ala sahih menurut pendapat yang sahih. Lakin yajibu sitruhuma inda Syafi'iyah. Nek Syafi'i itu tidak wajib, tetapi Syafi'iyah madhab Syafi'i beda ya, Syafi'i dan Syafi'iyah. Syafi'iyah itu madhabnya. Jadi alasannya malam yatimul wajib illa bi fahuwa wajib, sesungguhnya kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib. Intinya menurut madhab Syafi'i itu wajib menutup lutut juga paha, tetapi kalau Imam Syafi'i yang asli itu surah itu pusar, itu tidak, termasuk dua lutut tidak wajib ditutup. Yang wajib itu di bawahnya pusar, di atasnya lutut, tetapi rawan itu menurut mazhab Syafi'i rawan kalau
lututnya kelihatan, terbuka nanti kan pahanya. Yang jelas paha wajib. Termasuk ini di bawah pusar saja, nanti terbuka sedikit, yaitu berarti kan di bawah pusar itu. Sehingga supaya sempurna maka wajib pusar dan lutut ditutup. Sekarang untuk wanita, amal mar'atul hurra, wanita yang merdeka. Wanita budak boleh seperti laki-laki, tapi wanita merdeka itu ada aturan. Fauratu kuliha ilal wajha wal kafain, maka seluruh badannya adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Inda aksari ahli ilmi, menurut mayoritas ahli ilmu. Bidalili qauli jumhuril fuqaha, berdasarkan pendapat jumhur atau mayoritas ahli fikih. Mar'arata yatazawwaja imra'atan falyanzur ila wajhiha. Barang siapa ingin memperistri seorang wanita, maka hendaknya dia melihat wajah, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Li'anna dzalika wajib kasfuha, karena hal itu juga wajib dibuka fil ikhrami, dalam ikhram. Ketika melakukan ikhram, yaitu ya tawaf, ya sa'i, itu malah wajib muka wanita itu dibuka, ditutup tidak boleh malah. Ya. Itu menunjukkan bahwa itu dianggap bukan aurat, ya. Selain telapak tangan dan muka. Padahal malah kumpulnya orang banyak. Orang Arab kan biasa memakai cadar, tapi ketika di Masjidil Haram kok tawaf, maka wajib buka. Ditutup malah tidak sah. Itu kan aneh ya kelihatannya. Jadi artinya itu sebetulnya menutup itu tidak wajib, ya. Yang ibadah yang itu malah wajib dibuka. Termasuk untuk khitbah, nontoni, itu bisa melihat muka dan telapak tangan. Orang kadang-kadang pengen melihat itu malah janjian yang tempat-tempat sepi. Nah ini yang rawannya. Ya saya kira itu ya. Ini menurut fikih, yang lain itu penjelasan hampir sama dengan yang dijelaskan di atas.